Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Rahman, mari kita awali kajian pada kesempatan sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat pinten niki? Surat Al-Anfal ayat 49. Baik. Surat Al-Anfal ayat 49. Juz pinten? Salah. Saya salah buka. Ya Allah. Juz 10 nggih? Juz 10. Baik, insya Allah sore hari ini kita ngaji secukupnya sampai biasanya berapa menit menjelang berbuka, Bapak? 4 menit, 5 lah. 4 menit sebelum berbuka nanti insya Allah kita cukup. Dan monggo waktu yang tidak lama ini betul-betul kita fokus, kita ngaji bareng, kita manfaatkan untuk mencari pahala yang sebesar-besarnya. Ini juga berkenaan dengan bulan Ramadan, maka setiap amalan kita akan dilebihkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang wonten niki saged pinarak ajeng Pak teng karpet niki anget. Anget. Monggo. Baik. Surat Al-Anfal ayat 49. Berarti kita akan mengulang dari ayat 47, Bapak Ibu. Ayat 47 sampai ayat 49. Baik, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Monggo kita baca semampunya, tidak usah teriak-teriak. Bahaya. Semampunya, remeng-remeng, reng-reng, betul apa-apa. Yuk, 1 2 3, wala. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan sombong dan mamer kepada manusia, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, dan Allah dengan apa yang mereka kerjakan maha meliputi. Dan ketika menghiasi bagi mereka syaitan perbuatan mereka, dan dia berkata, tidak ada yang menang
bagi kalian hari ini dari manusia, dan sesungguhnya aku bagi kalian. Maka ketika saling melihat dua pasukan berbalik atas kedua tumitnya, dan dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, sesungguhnya aku takut Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hati-hati mereka penyakit menipu mereka ini agama mereka, dan siapa yang bertawakal atas Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Monggo Pak, ngriki sajane tasik kosong blong. Mbok menawi bapak-bapak ini nyuwun sewu Pak, dan pindah ri Pak. Nggih. Ingkang wingking pinarak ngajeng, monggo. Monggo Pak, nggih, pindah iki. Agus. Monggo Pak, pinarak lutut Pak, nggih. Anyep wonten niku. Nggih, monggo pinarak ngajeng. Monggo Pak, monggo pinarak. Baik, kita lanjutkan ke ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم Baik, kita terjemahkan ayat 50. Walau dan jikalau, walau napa? Dan jikalau. Taro kamu melihat. Taro napa? Kamu melihat. Ketika apa? Ketika yatawaffa mewafatkan, yatawaffa mewafat alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Siapa yang mewafatkan? Al malaikatu para malaikat. Al malaikat apa? Para malaikat. Yadribuna mereka memukul. Yadribuna apa? Wujuhahum wajah-wajah mereka, wa adbarahum dan punggung-punggung mereka, wadzuku dan kalian rasakanlah, wadzuku azabal hariq siksa yang membakar. Azabal hariq apa? Siksa yang membakar. Kita baca 1, 2, 3. Walau dan jikalau kamu melihat ketika mewafatkan orang-orang yang mereka kafir, para malaikat mereka memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan kalian rasakanlah siksa yang membakar. Zalika demikian itu, zalika apa? Demikian itu. Bima dengan apa yang, bima dengan apa yang. Qaddamat berbuat, qaddamat
berbuat. Aidikum tangan-tangan kalian. Aidikum tangan-tangan kalian. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah laisa tidak apa? Tidak bidzallamin dengan menganiaya. Bidzallamin apa? Dengan menganiaya lil abidi kepada hamba. Lil abid apa? Kepada hamba. Zalika demikian itu, monggo. Demikian itu dengan apa yang berbuat tangan-tangan kalian, dan sesungguhnya Allah tidak dengan aniaya kepada hamba. Katabi seperti keadaan. Katabi apa? Seperti keadaan. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Walladzina dan orang-orang yang min qablihim dari sebelum mereka. Kafaru mereka kafir bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah. Fa'akhadhahumullah maka Allah menyiksa mereka. Apa? Maka Allah menyiksa mereka bidzunubihim dengan dosa-dosa mereka. Innallaha sesungguhnya Allah qawiyyun maha perkasa, maha kuat, syadidul iqab sangat keras siksanya. Seperti keadaan 1, 2, 3. Seperti keadaan keluarga Fir'aun dan orang-orang yang dari sebelum mereka kafir dengan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah maha kuat, sangat keras siksanya. Zalika demikian itu. Zalika bi annallaha dengan sesungguhnya Allah. Bi annallaha apa? Dengan sesungguhnya Allah. Lam yaku tidak adalah. Lam yaku tidak adalah. Tidak adalah mughayyiran merubah. Mughayyiran apa? Merubah. Nikmatan, nikmat. An'amaha yang dia anugerahkannya, Napa an'amaha? Yang dia anugerahkannya ala qaumin atas kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka merubah. Yughayyiru apa? Mereka merubah ma apa yang bi anfusihim dengan diri-diri mereka. Bi anfusihim apa? Dengan diri-diri mereka. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Zalika demikian itu, monggo. Demikian itu dengan sesungguhnya Allah tidak adalah merubah nikmat hanya atas kaum sehingga mereka merubah apa yang dengan diri-diri mereka, dan sesungguhnya Allah maha mendengar, maha mengetahui. Baik, sore hari ini insya Allah kita lanjutkan aja keterangan untuk ayat ini. Kita akan tafsirkan ayat 50 sampai 53 kalau cukup waktunya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Ayat 50 ini menceritakan kepada kita tentang kematian orang-orang kafir.
Kematian itu ada dua macam. Kematian orang mukmin dan yang kedua kematian orang kafir. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali berani untuk mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim, berserah diri. Berserah diri itu Islam. Artinya Bapak Ibu, orang yang matinya dalam keadaan tidak Islam, berarti dia pasti tidak selamat. Pasti tidak selamat. Ya, karena Allah mengingatkan, jangan sekali-kali berani mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya ketika ada seseorang manusia yang mati dalam kondisi tidak Islam, dia dijamin celaka. Dijamin celaka. Oleh karena itu ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak kita ditutup dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya yo penutupan yang baik. Syukur kalau kita nanti meninggal dalam kondisi ngaji kados makaten menika, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa. Ya Allah, pripun saja pun siap pumpung poso. Anggeles bar botes lain lagi urusan Bapak Ibu. Makanya beruntung sekali orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan ini, meninggal dalam keadaan berpuasa, meninggal dalam keadaan qiyamul lail, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan ngaji terjemah seperti ini. Gara-gara ngenteni buku ora kuat. Aduh ya Allah. Tapi Bapak Ibu pripun? Nggih. Pripun suasana kondisi badan jenengan pripun nyah menten ngeten iki, Bapak? Siap nggih. Terus aktivitas nopo kat enjing wae? Tetap beraktivitas, masya Allah, alhamdulillah. Memang harusnya begitu. Puasa niku kalau cuma dibuat tidur, neng awak niku ngregesi, cemomang cemaming, pokoknya rapi nak. Kecuali memang kondisinya pusing atau kurang sehat ya harus dibuat tidur. Tapi kalau memang kondisinya sedang sehat ya harus dibuat aktivitas. Jangan sampai puasa ini menjadikan kita malas, malas. Baik, niki kulo kedah memantau jam terus ini. 20 menit berarti karek 15 menit. Kematian orang-orang kafir. Bapak Ibu, kita bacakan tafsirnya. Haula'i wa amsaluhum law tarahum fi sakaratil maut wal malaikatu basitu aydihim yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang kafir itu dan semisalnya, berarti orang kafir itu ada CS-nya, Pak. Ya wong munafik, orang zalim, orang musyrik, ya. Itu CS-nya teman-temannya orang kafir. Orang kafir itu apa sih? Orang kafir itu orang-orang yang menutup atau dikatakan yang tertutup, hatinya tertutup dari hidayah, tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang-orang itu tertutup dari hidayah, berarti dia kafirun. Kafirun itu artinya tertutup. Orang-orang kafir dan kroni-kroninya, lautarahum, ketika Anda Bapak Ibu melihat mereka dalam kondisi sakaratul maut. Orang kafir itu kalau dalam kondisi sakaratul maut, ketahuilah apa yang terjadi. Yang terjadi adalah wal malaikatu basitu aidihim. Pada saat orang-orang kafir dan teman-temannya itu sakaratul maut, malaikat-malaikat itu, kenapa kok malaikat-malaikat? Bukankah yang mencabut nyawa itu malaikat Israel? Kenapa di sini disebut malaikat-malaikat? Karena malaikat Israel sendiri memiliki awan, memiliki asisten-asisten. Apa tugas asisten-asisten ini? Banyak, Pak. Asisten ini ada yang mencabut nyawa, enek sing nampani roh, enek sing bungkus roh. Loh, kita kan tahu Bapak Ibu,
orang yang mati itu rohnya kan akan dikafani. Ternyata kan bukan hanya jasad yang dikafani, tetapi roh juga akan dikafani. Kalau orang-orang yang beriman, rohnya akan dikafani dengan kain yang wangi, kain dari surga. Kalau orang-orang yang kafir, rohnya akan dikafani dengan kain wol yang panas, diambil dari neraka, baunya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu semuanya yang mengerjakan adalah asisten-asisten malaikat Israel. Jadi lek cara wonten OPD dinas wonten Israel niku kepala dinas. Kepala dinas kematian. Nah, kok kasih kabit-kabit niku akwannya, apa? Pembantu malaikat Israel. Ya Allah. Kalau engkau bisa melihat, wahai manusia, orang-orang yang kafir itu mereka mati dalam kondisi dipukuli oleh para malaikat itu, digepui, Bapak Ibu. Orang-orang kafir itu matinya dipukuli. Malaikat-malaikat mencabut nyawa itu, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir itu sebelum kematiannya. Mereka juga memukuli punggung-punggungnya sebelum kematiannya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Waqiah. Okay, surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 87. Betapa dahsyatnya proses sakaratul maut. Sakaratul maut niku abot banget Bapak Ibu. Falaula idza balaghatil khulqum. Coba bayangkan ketika nyawa roh kita sudah sampai di tenggorokan kita. Lek ngeten iki sik mandek jegrek ning jero, sik ning gone posisi masing-masing. Tapi nanti ketika sakaratul maut, keluarnya roh itu ketika sudah sampai di kerongkongan, wa antum khina idzin tanzurun. Di saat itulah engkau akan melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Saiki diomongi ra ganceng, ra nganggep. Engko lek wis ning kerongkongan ini lagi percaya loh Bapak Ibu. Ayo to melu aku yang masjid ngaji, alah. Ngaji oleh apa? Malah kelong duitku nggih nyeboni kemplung. Oleh apa sing ngaji ki oleh apa? Masjid iki nggih salat tok ae lho, nyapa dadak nggih ngaji barang. Nanti ketika roh nyawa kita sudah sampai kerongkongan, lagi oh iya ya. Koncoku wingi ngajaki aku ngaji ki ternyata ya Allah. Penyesalan kalau sudah di sini, penyesalan tidak ada. Ya alhamdulillah sing sepuh-sepuh tasik pinaringan wekdal kesempatan. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ya Allah, untuk ngaji ke masjid. Untuk datang ke masjid salat jamaah, untuk melaksanakan amal-amal ibadah. Saya diparingi kesempatan nggih Bapak Ibu nggih? Nggih ya Allah. Teman-teman jenengan pun kathah ingkang sampun pindah ke Sukabumi, teng Balikpapan. Sementara kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk seperti ini. Ya Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, kata Allah, kami lebih dekat kepadamu. Kami ini sangat dekat kepadamu. Walakin la tubsirun. Tapi kamu tidak mau melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Artinya begini Bapak Ibu. Orang-orang yang selama kehidupannya itu menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, maka ketika nafas atau nyawa sudah sampai kerongkongan, maka dia akan mendapatkan penyesalan yang luar biasa. Keton. Jangan pernah nate rasakan keton. Keton itu piye rasanya Bapak Ibu? Keton itu rasanya piye? Mboten manggone, rasanya piye rasanya? Penak napa mboten Bapak Ibu? Keton. Awake dhewe geton donya mawon lek susah kaya mbu. Ya Allah. Atukno. Kuwi babakan do. Coba kalau getonnya nanti getonnya di akhirat. Lek geton wonten donya niku tasik saged diperbaiki. Geton biyen nyapa nom-noman kok ndak sregep sinau agama.
Keton toh? Keton. Tapi kan saya sakit dipun bayar di usia tuh walaupun dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Keton nyapa mbiyen pas nom-nom ra mboten ngapal Qur. Saniki kula nyuwun pirsa, niki wonten sing ngapal Quran 30 juz ngoten. Nggih. Saniki kula nyuwun pirsa jenengan. Jenengan rumus keton apa mboten ngapal Quran 30 juz? Keton. Keton nggih? Heeh. Niki sik keton ing donya. Kalau memang getun, berarti harus ada usaha untuk membayar kegetunan itu. Nggih? Nggih. Yo ngapal. Sing ngapal Quran. Ngeten Bapak Ibu, ngapal Quran niku napa nggih? Napa nggih? Ada orang itu yang menghafal Quran dari belakang, dari juz amma dari depan. Ada yang ayat-ayat pilihan. Enggak apa-apa Ustaz. Nek kula ngapal ayat-ayat pilihan pripun Ustaz? Karena kula sering ngimami Ustaz. Monggo. Biasanya lek surat Jumat ya wa anfiku niku. Terus malih lek surat Al-Baqarah nggih niku amanar rasulu. Iki ayat favorit niku. Ndak apa-apa. Kula niku Pak Ustaz ngapalne ayat-ayat pilihan. Ndak apa-apa, bagus. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bagus. Karena Bapak Ibu, karena kita nanti di akhirat, kalau kita masuk surga, nek kula kalian panjenengan mlebet swarga, nanti masuk surga kita itu derajatnya adalah seberapa banyak kita hafal dari ayat-ayat Al-Quran itu. Maka beruntunglah orang yang hafal 30 juz, surganya di surga yang tertinggi. Sing hafal 29 juz ngesore, sing hafal 10 juz ngesore rada adoh, sing hafal 5 juz ngesore rada adoh, sing hafal 1 juz ngesor, sing hafal mek kulhu telu kuwi yo ngesor. Tapi Masya Allah, coba pompong Ramadan, pompong jenengan lek Ramadan ngeten iki seru wekep maos Quran ndak enek sing dengarek niku. Kemarin malah sregep maca Quran sampe. Nah, orang-orang yang sregep maca Quran di bulan Ramadan itu insya Allah tidak ada yang ngelokne lah. Maka coba Ramadan ini gunakan selain untuk tadarus, untuk qiraatul Quran menghatamkan 30 juz, coba gunakan waktu kita juga untuk menghafal Al-Quran. Dalam kondisi lapar itu ngapal Quran lebih mudah apa lebih berat? Copin jalan jajal. Ngapunten. Dalam kondisi lapar seperti ini, itu insya Allah lebih mudah menghafal Al-Quran. Kenapa? Ramadan itu kita sedikit berbuat maksiat, maksiatnya sekedik. Makanya kalau menghafal insya Allah lebih cepat. Caranya bagaimana? Kalau jenengan merasa lemes, merasa ngantuk, jenengan gerujukan mandi. Setelah itu duduk, hafalkan Al-Quran. Seayat, rong ayat, Masya Allah. Itu akan menjadi derajat kita nanti di surga. Baik. Malaikat itu memukul wajah-wajah mereka, orang-orang kafir itu, dan punggung-punggung mereka. Diterangkan lebih jelasnya di surat Al-Waqi'ah ayat 83-87. Wa ma ajal qauluhu ta'ala, dan mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Qiyamah. Bisa juga nanti membuka surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Maaf, ayat 26 sampai 36, 10 ayat Bapak Ibu. 26 sampai 36. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu an yutraka suda. Ini ayat 26. Coba kita angen-angen bareng-bareng. Pepeleng untuk kita semuanya. Kalla idza balaghatit taraqi. Tidak demikian
apabila nyawa sudah sampai kerongkongan. Bayangkan nyawa-nyawa ede pun dugi kerong wakila manrok, dan dikatakan kepadanya, ada yang mengatakan kepada orang yang mau mati itu, roh, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Sak gagah-gagah wong, sak sombong-sombongnya orang, kalau sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia sudah tidak berdaya. Gagah gede dhuwur, lek nyawa pun sampai kerongkongan, dia tidak akan apa? Berdaya. Dikatakan kepadanya, Rob, man Rob, siapa yang bisa menyembuhkan? Lek loro pilek, kuwi sik golek obatnya insyaallah gampang, dengan izin Allah minum obat sembuh. Tapi lek sakaratul maut, siapa yang bisa menyembuhkanmu dari penyakit sakaratul maut ini? Wa dhanna annahu al-firaq. Bapak Ibu, jenengan pernah enggak sakit? Sakit pernah? Kayak bayangan jenengan harapannya banyak hidupnya atau banyak matinya waktu sakit itu? Opname di rumah sakit, tipes panas bentar koyombo, banyak harapan hidupnya atau matinya? Hidup. Tapi nanti ketika sakaratul maut sudah tidak ada harapan hidup. Awalnya dia seru mongso serenek harapan sudah tidak ada, Pak. Wes yakin lah bakal orang yang mau mati, yang tahu hanya yang bersangkutan, Pak. Dia sudah tidak tahu, tidak punya harapan untuk hidup. Artinya wes mesti mati, mesti mati. Podo karo jenengan momennya nek aduh mati aku padahal kan ya mati kan. Artinya apa? Ada orang yang memang sudah putus asa, jelas guys, tidak bakal urip iki. Orang yang sakaratul maut dia akan yakin bahwa dia tidak akan hidup. Wal taffatis satu bisat pun, pada saat itu Bapak Ibu, betis kanan dan betis kiri akan bertaut. Ini Bapak Ibu, orang yang mau mati begagah nanti waktu itu akan ditautkan begini, apakah sebelum matinya atau setelah matinya. Jelas orang yang mati meskipun nggak begagah akan dibeginian, betul apa enggak? Bakal dikene lek racun ditaleni kan, tangannya ini kan jadi ngeten kan, mulutnya mangap diingkup nih. Pada saat itu dua betis kanan dan kiri akan bertaut. Ila rabbika yauma idzinil masak, kepada Tuhan mulah pada hari itu engkau dihalau. Kalau sudah mati, kemana larinya? Kepada Allah. Fala saddaqa. Baik, penutup niki mehadan. Fala saddaqa wala sholat. Ben aja getun. Wong-wong sing getun kuwi, kenapa dia getun? Fala saddaqa wala sholat. Karena dulu ketika di dunia dia tidak membenarkan ajaran Islam dan dia tidak mengerjakan sholat. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu membenarkan ajaran Islam? Baik, benar atau salah Islam itu? Apa agama satu-satunya yang benar apa? Sholat sampun apa dereng? Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi bahkan dia malah justru mendustakan Rasul. Wa tawalla berpaling. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, saya sedapat mungkin sunah-sunah Rasul kami lakukan. Lek Rasul seneng ngaji, kula nggih seneng ngaji ya Allah. Rasul seneng qiyamul lail, kula nggih seneng qiyamul lail. Rasul seneng sedekah, kula nggih seneng. Napa malih wonten bulan Ramadan ngeten iki. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian dia pergi dari keluarganya dengan sombong. Dia pergi kepada keluarganya dengan sombong, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maksudnya apa ini? Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta. Dia merasa dulu di tengah keluarganya dia sombong banget. Kenapa? Karena dia memang merasa wong sugih, punya jabatan, punya pangkat. Ketika dia mati, dia akan tinggalkan semua kesombongan itu. Semuanya akan terbujur kaku, dibungkus dengan kain kamu. Aula laka fa'aula, celaka kamu, maka celaka. Summa aula laka fa'aula, sekali lagi celaka kamu. Dan sebagainya sampai ayat 30-36. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Ngaji niku kan sejatosipun ngemotaken agar hidup kita ini menjadi lebih baik. Termasuk puasa ini juga mengingatkan kita agar semakin menjadi lebih baik. Mugi-mugi dengan ngaji seperti ini kita semuanya mendapatkan kemanfaatan dari ngaji seperti ini Bapak Ibu. Akhlak kita, ibadah kita menjadi lebih baik.
puasa kita, bukan hanya menjadikan kita lebih baik di puasa ini, tetapi juga setelah puasa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup kajian sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.